يا ما ليالي يا ما انت مش معايا، انا كنت بحلم بيك معايا، دلوقتي وانت هنا معايا، احتاج لايه وانت هنا؟ يا ما ليالي يا ما شوق يناديلك وانا قلبي سهران. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ingkang kawula hormati Bapak lan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muttaqin, ingkang kawula mulyakaken hormati teman-teman dari Pesantren Modern Al-Amanah. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi rahmat serta hidayahnya kita bisa berkumpul di pagi hari ini. Serta yang kedua, marilah kita sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Pendekatan kepada Allah saya ambil dari surat Al-Fajr terakhir ayat 27 sampai 30 yang berisi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang ditafsirkan dengan wahai jiwa yang tenang dan damai, jiwa yang suci karena iman dan amal yang soleh, pulanglah kepadaku dengan perasaan senang dan puas karena melakukan perintah Allah, dan masuklah wahai jiwa yang tenang, masuklah kepada hamba-hambaku yang di surga. Jadi intinya peluklah Allah, dekatkanlah Allah dengan perintahnya dan jauhi dengan larangannya. Saya terinspirasi dari cerita Ustadz Das'ad Latif yang mengatakan ada seorang mengatakan seperti ini, wahai Ustadz, bujuklah aku untuk melakukan sholat, puasa saya lakukan, zakat saya lakukan, kecuali sholat. Akhirnya dijawab oleh Ustadz Das'ad, ketika Allah perintahkan ibadah-ibadah yang lain, itu cukup ayat saja yang turun. Allah perintahkan haji, ayat saja yang turun. Dan Allah perintahkan zakat, ayat saja yang turun. Dan terakhir Allah perintahkan puasa, ayat saja yang turun. Sedangkan perintah sholat gak ada ayat turun. Nabi Muhammad dijemput oleh dua malaikat, kemudian naik bertemu dengan Allah untuk menerima perintah ini. Kenapa? Karena perintah ini sangat penting. Bapak-bapak, saya boleh ambil melakukan zakat dengan bernyanyi. Saya boleh juga haji sambil bernyanyi. Labbaik Allah summa labbaik. Tapi sholat tidak boleh nyanyi. Jika saya nyanyi darah muda, darahnya para remaja, sholat saya batal. Puncak kehambaan kepada Allah adalah sholat. Dan yang paling mulia pada tubuh kita adalah kepala. Tetapi ketika kita sholat, kepala yang itu tubuh paling mulia direndahkan serendah-rendah mungkin, sejajar dengan kaki kita. Jadi sholat itu puncak penghambaanmu
puncak penghambaan kita kepada Allah. Terus bertanya lagi, orang yang minta dibujuk untuk sholat, saat saya lihat orang sholat, ada orang sholat tapi banyak korupsi. Dijawab oleh Ustaz Tas'ad, yang paling bagus memang sholat, tidak korupsi. Tapi Allah menurunkan ayat wala talbisul haqqo bil batil. Yang paling bagus memang sholat tidak korupsi, tapi Allah menurunkan ayat itu. Allah tidak mencampurkan mana yang benar, mana yang jelek. Sholatmu beda, maksiatmu beda. Itulah sehingga Allah hadirkan 2 malaikat raqib dan atid untuk mencatat amal baik dan amal yang salah. Sholat juga yang agama, sholatmu hancur, maka semuanya akan hancur. Di surat Al-Baqarah kalau gak salah berisikan bacaan untuk puasa juga ada. Contohnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus juga ada doa di dalam Quran untuk menjelaskan atau berdoa agar kita menjadi muslim yang sejati. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min